Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah tips mengenal tipe dosen pembimbing skripsi. Teman-teman sekalian, kaitan dengan hubungan antara hubungan antara pembimbing dengan mahasiswa dengan pembimbing itu sebetulnya kalau ingin lancar adalah terletak pada kemampuan berkomunikasi. Jadi kemampuan komunikasi interpersonal antara mahasiswa yang akan bimbingan dengan pembimbing skripsi itu harus dibangun dan dijalin dengan baik. Jadi saran saya kepada mahasiswa untuk terus meningkatkan dan mengasah keterampilan berkomunikasi, khususnya berkomunikasi secara interpersonal. Walaupun nanti di dalam proses bimbingannya bisa juga untuk membuat appointment atau janji, kamu bisa menggunakan komunikasi media ya, misalnya melalui WhatsApp, telepon misalnya, atau email dan sebagainya. Tetapi pada saat tatap muka itu mau tidak mau kamu harus terampil di dalam berkomunikasi secara interpersonal. Nah, supaya sukses di dalam komunikasi interpersonal antara mahasiswa dengan dosen pembimbingnya, ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan gitu. Di antaranya adalah kamu sebagai mahasiswa yang akan bertemu dengan dosen pembimbingnya harus mengenali apakah tipe pembimbing kamu itu dari segi kepribadiannya ada dua ya tipenya. Ada yang tipe prosedural, ada yang non prosedural. Nah, kalau kamu dapat pembimbing yang tipenya prosedural, itu berarti harus bikin janji dulu sebelum bertemu. Lalu yang kedua, tepati janji itu. Jadi kalau kamu misalnya dijanjikan pukul 9, maka usahakan 8.30 sudah datang, atau minimal 15 menit sebelum yang dijanjikan kamu sudah ada di tempat yang juga sudah dijanjikan. Jangan sampai terlambat, karena kalau dosennya yang tipe prosedural biasanya tidak akan menerima kamu sebelum waktu yang dijanjikan atau sesudah gitu. Kalau kamu terlambat 15 menit dari pukul 9 juga kamu nggak akan diterima. Jadi atau misalnya jam 8.30, jam 8.20 kamu sudah tiba, dosennya sudah ada, tapi biasanya belum dapat diterima karena memang janjinya pukul 9 gitu ya. Biasanya sudah seperti itu. Nanti kalau janji sekitar 30 menit, jam 9 mulai 9.30 selesai sudah, seperti itu. Jadi kamu kenali itu. Nah, ada yang kedua, non prosedural. Kalau yang non prosedural itu bisa dua cara. Bisa dengan janji terlebih dahulu, misalnya geser-geser sedikit, agak-agak telat sedikit nggak masalah, atau in time ya, sebelum waktunya setengah jam atau 20 menit sebelum waktu yang ditentukan kamu sudah datang, kemudian dosennya sudah ada, itu bisa langsung ayo deh sekarang aja bimbingannya misalnya, itu nggak masalah. Atau bisa juga on the spot gitu, kamu bawa aja skripsinya yang sudah direvisi, lalu datang ke kampus, lihat. Pada saat kamu ya sambil lihat-lihat lah, ngintip-ngintip kesenggangan dosen pembimbingmu, pada saat itu kamu komunikasi tadi secara interpersonal itu harus pintar gitu. Bagaimana kamu berkomunikasi itu akan menentukan apakah dosen itu mau menerima kamu bimbingan pada saat itu tanpa janji terlebih dahulu misalnya. Nah itu, jadi ada dua tipe, kamu kenali aja. Jangan sampai salah gitu, kamu on the spot nunggu di kampus tanpa janji, nggak taunya dosennya tipenya tipe prosedural, males gitu, nggak ada janji misalnya begitu ya. Atau sebaliknya, kamu membuat janji dan sebagainya, ternyata
yang dosennya easy going aja, nggak perlu repot seperti itu. Kapan aja bisa bimbingan. Misalnya kamu siap dengan revisimu yang kesekian, datang ke kampus, terus ketemu dosen, Pak, Bu, saya mau bimbingan. Emang udah direvisi? Udah. Ayo deh. Ya udah, janji, beres. Jadi gampang aja. Jadi makanya kenali dulu apakah tipe dosen pembimbingmu itu dari segi kepribadiannya apa tipe prosedural atau non prosedural. Ini perlu karena ini adalah sebagai bahan bagaimana cara ya, referensi bagaimana cara kamu berkomunikasi dengan beliau, misalnya Bapak atau Ibu. Dan kalau dilihat dari metodenya, tipe pembimbing itu ada dua juga, yaitu direktif dan non-direktif. Direktif itu adalah tipe pembimbing yang kalau membimbing skripsi itu kamu diberikan tuntunan langsung gitu. Ini loh yang harus diperbaiki, ini kenapa begini, ini harusnya seperti ini. Lalu kamu diberi petunjuk, ini nanti menggunakan teori A, teori B, teori C. Bahkan kamu diberitahu juga, baca buku ini, karangan ini, baca jurnal ini, baca jurnal itu, dan sebagainya. Wah, pokoknya diberi semuanya secara langsung. Berarti kamu ketemu dosen pembimbing skripsi yang menggunakan metode direktif langsung. Tapi juga ada dosen pembimbing yang membimbingnya itu lebih cenderung ke non-direktif. Jadi tidak langsung memberikan petunjuk seperti tadi contoh yang pertama, tapi biasanya petunjuknya petunjuk umum. Misalnya kalau ada teori yang tidak cocok, tidak tepat dengan judulmu, misalnya langsung mengatakannya begini aja, ini teorinya tidak tepat, coba kamu cari lagi yang lebih tepat gitu. Jadi kamu yang harus mencari yang lebih tepat seperti apa. Kemudian bisa juga misalnya latar belakang, latar belakang masih salah ya. Kalau yang direktif tadi diberitahu kamu membuat latar belakangnya mulainya dari sini begini gitu. Alinea pertama apa, kedua apa, begitu. Tapi yang non direktif hanya mengatakan ini latar belakangnya tidak mencerminkan adanya masalah, perbaiki lagi gitu ya. Jadi ini berarti pembimbingmu tipenya pada saat membimbing menggunakan metode non direktif. Tetapi biasanya sih pembimbing juga tahu, ada juga yang menggunakan campuran. Campuran tuh begini, kapan waktunya menggunakan tipe metode non-direktif, ada saatnya juga waktunya menggunakan metode direktif. Biasanya sih pada umumnya awal-awal kamu bimbingan ada yang menggunakan non-direktif supaya kamu pinter, mandiri, mencari dulu sendiri. Setelah kamu paham apa yang akan kamu teliti, masih ada kekeliruan, masih ada kesalahan, ada yang belum tepat, baru dosen menggunakan metode direktif, yaitu langsung memberikan petunjuk-petunjuk apa yang harus kamu perbaiki. Nah itu ya teman-teman sekalian, jadi saya ulangi, kenali tipe pembimbing supaya kamu bisa berkomunikasi dengan lancar, dengan nyaman. Tidak ada lagi rasa sungkan, takut, karena pada umumnya kenapa skripsi itu lama selesainya sehingga kamu sidangnya juga tertunda, lulus tertunda, itu karena ada masalah komunikasi. Jadi tidak saling mengenal. Jadi ya nggak mungkin lah dosen pembimbing sibuk mengenali kamu tanpa kamu datang hadir di hadapannya. Jadi yang harus utama yang ingin saya sarankan, melakukan perubahan-perubahan supaya bisa berkomunikasi dengan baik ya adalah mahasiswa yang aktif. Nanti insya Allah pada proses bimbingan tatap muka, nah disitulah sudah saling mengenal gitu ya. Saya ulangi sekarang kesimpulannya ya dari yang dibicarakan. Tips mengenal tipe dosen pembimbing skripsi itu kamu kenali dari kepribadiannya. Ada yang prosedural, ada yang non prosedural. Lalu dilihat dari metodenya, ada pembimbing yang menggunakan metode direktif, langsung memberikan petunjuk-petunjuk, tahapan-tahapan yang harus kamu lalui, metode apa yang harus kamu lakukan, dan sebagainya. Ada juga yang menggunakan metode non-direktif, yaitu
hanya memberikan petunjuk-petunjuk umum, ya, kemudian koreksinya secara tidak langsung gitu ya, memberikan ini loh yang salah, ini yang kurang, tidak seperti itu, tapi langsung kamu diberikan misalnya langsung dicoret, kemudian ganti misalnya teorinya, atau tambahkan teorinya, atau teorinya kurang tepat, ganti analisisnya karena kurang tepat dengan judulmu dan sebagainya. Jadi hanya petunjuk umum. Dua-duanya punya kekurangan dan kelebihan. Saya ambil kelebihannya saja. Kalau kamu ketemu dosen pembimbing yang menggunakan metode direktif, kamu akan lebih cepat memperbaiki karena kamu sudah diberi petunjuknya dan sangat jelas gitu. Revisinya juga harus cepat gitu kan, karena sudah dikasih petunjuknya. Itu keuntungan buat kamu. Kalau yang direktif, kalau yang non direktif, keuntungan buat mahasiswa adalah kamu menjadi lebih banyak belajar karena kamu harus banyak mencari sendiri, kemudian dengan begitu kamu bisa lebih pintar. Nah, kalau ini sudah terlatih, insya Allah pada saat sidang itu kamu sudah bisa menjelaskan sesuatunya dengan mudah karena sudah biasa mencari gitu ya. Lebih banyak sendiri daripada diberi petunjuk oleh dosen pembimbingnya. Baik teman-teman, itu saja yang ingin saya bantu di dalam mengenal tipe dosen pembimbing skripsi supaya kamu bisa berkomunikasi dengan lancar, komunikasi interpersonalnya baik, kemudian juga bisa berkomunikasi dengan menggunakan media untuk meningkatkan komunikasi di dalam bimbingan skripsi. Dan tentu saja jika komunikasi lewat medianya lancar, komunikasi interpersonalnya lancar, insya Allah skripsimu cepat selesai, datang waktu sidang, dan selesai pula studimu dan siap melaksanakan wisuda. Mohon maaf bila ada kekurangan, jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.